Yang ulun tuan hormati para alim ulama, gure-gure ulun tuan, dan juga imam masjid dan imam-imam lainnya, dan hadirin sidang jamaah Jumat yang berhadir. Mudah-mudahan ban Bandung getanyo getadit nyawang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan sedang beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Maulana Yusuf rahimahullah ta'ala menuliskan di dalam kitabnya yang bernama Hayatus Sahabah tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama orang yang berada di pasar. Akhrajat Tabrani, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani bi isnadin hasanin, yang mana kisah ini bersanad hasan, sandarannya ini bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana kisah ini bersumber dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat terkenal dengan ketakwaannya, seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan zuhudnya, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan wada'nya, dan seorang sahabat Nabi yang mendapat julukan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah orang yang tinggal di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Jadi kisah ini bersumber dari beliau. Apa kata Abu Hurairah? Annahu marra bisuqil Madinah. Pernah pada suatu hari saya melewati sebuah pasar di kota Madinah. Fawaqafa 'alaiha, kemudian saya sengaja melihat-lihat keadaan di pasar tersebut. Kemudian faqala lahum, Abu Hurairah bertanya kepada orang yang berada di pasar tersebut, ya ahlas suqi, wahai kalian orang-orang yang berada di pasar, ma a'jazakum, apa yang menyebabkan kalian sehingga kalian masih berada di pasar? Adapun apa yang menghalangi kalian sehingga kalian masih sibuk di pasar? Kemudian qalu wa madaka ya Abu Hurairah, mereka yang ada di pasar bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, emangnya ada apa? Kelihatannya seperti ada suatu yang penting yang ingin engkau sampaikan. Maka Abu Hurairah mengatakan, dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam,
Di sana kata Abu Hurairah, warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsam. Yuqsam ini fi'il mudhari, sedang dibagi-bagikan. Ala tadhhabun, apakah kalian enggak mau pergi ke sana? Fata'khuduna nasibakum minhu, untuk mengambil bagian kalian sedikit daripada warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini pintar, dia cerdas. Dia tidak mengatakan bahwasanya di masjid ada majelis taklim, di masjid ada halaqah Quran, di masjid ada pembicaraan tentang kebesaran Allah. Akan tetapi beliau mengatakan di masjidnya Rasulullah ada warisan Rasulullah yang sedang dibagi-bagikan. Supaya apa? Supaya orang yang berada di pasar tersebut tergiur. Karena hari ini memang sudah seperti itu, kalau kita ngajak untuk kebaikan memang agak sulit. Makanya Abu Hurairah sudah mencontohkan. Kemudian fakharaju sirahan, orang yang berada di pasar tersebut bergegas pergi ke Masjid Nabawi. Maka sesampainya di masjid, mereka tidak melihat sesuatu pun. Kemudian kembali lagi ke pasar. Sebelum orang yang berada di pasar bertanya kepada Abu Hurairah bertanya duluan, malakum, wahai kalian, ada apa dengan kalian? Kelihatannya seperti ada rasa kecewa. Nah, seperti itu. Maka mereka mengatakan, qalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad ataina al-masjidah, sesungguhnya kami telah mendatangi masjid yang engkau tunjukkan ya wahai Abu Hurairah, yaitu Masjid Nabawi. Tidak sekedar pergi saja kami wahai Abu Hurairah, fadakhalna fi, kami masuk ke dalam masjid tersebut. Falam nara fi syai'un yuqsam, akan tetapi kami tidak melihat di dalam masjid tersebut ada sesuatu perkara yang sedang yuqsam, yang sedang dibagi-bagikan. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada mereka, wa ma ra'aytum ahadan fil masjid, apakah kalian tidak melihat seorang pun berada di dalam masjid tersebut? Qalu bala, mereka menjawab, kami melihatnya wahai Abu Hurairah. Ra'ayna qauman yusallun, kami melihat sebagian daripada mereka sibuk melakukan salat. Wa ra'ayna qauman yaqra'una al-Qur'ana, kami melihat sebagian daripada mereka sibuk membaca Quran. Wa ra'ayna qauman yatanakaruna al-halala wal harama, kami melihat sebagian daripada mereka sibuk belajar tentang hukum-hukum Allah. Kemudian maka Abu Hurairah mengatakan, waihakum, celakalah kalian, wa dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah singkat yang kita kisahkan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang mulia, tidak meninggalkan kepada kita warisan berupa dinar ataupun dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang mulia, tidak meninggalkan kepada kita warisan berupa emas ataupun perak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita warisan, yaitu agama. Karena dengan agama maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meletakkan kebahagiaan di dalam kekuasaan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan di dalam kekuasaan, maka orang yang paling bahagia hidup di atas permukaan bumi ini adalah Fir'aun la'natullah alaih, karena dia memiliki kekuasaan dan wilayah yang luas. Akan tetapi pada kenyataannya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya Fir'aun beserta bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Bahkan jasadnya ini tidak diterima oleh bumi. Disebabkan apa? Disebabkan Fir'aun la'natullah alaih tidak mau tahu dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, tidak pernah meletakkan kesejahteraan hidup di dalam pangkat ataupun jabatan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesejahteraan hidup di dalam pangkat ataupun jabatan, maka orang yang paling sejahtera hidup di atas permukaan bumi ini
ini bernama Hammad. Hammad ini adalah Perdana Menteri Fir'aun. Kedudukannya sedikit di bawah Fir'aun. Akan tetapi pada kenyataannya diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya Hammad adalah orang yang gagal, termasuk orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Hammad semasa hidup tak mau tahu dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan kesuksesan di dalam harta benda. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kesuksesan di dalam harta benda, maka orang yang paling sukses hidup di atas permukaan bumi ini adalah Qarun. Karena Qarun orang yang paling kaya. Anak kunci gudangnya saja tidak sanggup diangkat oleh 7 orang yang berbadan kekar. Ini kunci gudangnya, gak kebayang macam mana isinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya Qarun beserta bala tentaranya, beserta harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dasar bumi. Disebabkan apa? Disebabkan Qarun la'natullah alaih semasa hidupnya tidak mau tahu dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, meskipun dia seorang budak, yang namanya budak, jangankan harta benda, dirinya saja milik tuannya. Akan tetapi di dalam kehidupannya dia mau tahu dengan agama, dia ambil agama dan dia amalkan agama, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang tersebut? Yaitu Bilal bin Rabah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Bilal semasa hidupnya saja. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar telapak kaki Bilal berjalan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan Bilal bin Rabah mau tahu dengan agama, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua hari ini, kita yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana hari ini kita menjaga warisan yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang salat. Minimal kata para alim ulama, kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal salat di awal waktu, tempatnya di masjid, dan caranya dengan cara berjamaah. Ini minimal. Kalau minimal saja kita tidak termasuk dalam kategori minimal, wallahu a'lam bagaimana kualitas sholat kita hari ini. Padahal sangat jelas alim ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berjanji untuk memberi kesuksesan bagi orang yang rajin belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berjanji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, siapapun kita yang bisa menjaga sholat, maka akan diberi kesuksesan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun jangan-jangan hari ini, gara-gara kita mencari kekuasaan Fir'aun, warisan Fir'aun, yaitu kekuasaan, hari ini kita lupa untuk sholat di awal waktu. Kita tinggalkan warisan Rasulullah, kita ambil warisan Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Hari ini jika ada yang bertanya sejauh mana warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran, sejauh mana kita menjaga Al-Quran hari ini? Adakah hari ini kita menjaga warisan Rasulullah berupa Al-Quran sebagaimana kita menjaga pangkat dan jabatan yang kita dapat hari ini? Hari ini kita hidup penuh dengan target untuk keduniaan kita. Bisa ini, bisa itu, jadi ini, jadi itu. Minimal dalam membaca Al-Quran, pasang target untuk diri kita, saya nggak bakalan keluar rumah kalau belum membaca Al-Quran. Ini kalau kita mau benar-benar menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalnya PNS 1 bulan 30 hari ataupun 29 hari,
hang pujuk gaji menyahan khatam Al-Quran tiga. Saya enggak akan ambil gaji kalau saya enggak khatam sekali dalam 1 bulan. Ini kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, pasang target. Kalau kita anak sekolah, misalnya uang jajan biasa diberikan oleh orang tua 10.000. Kalau kita sudah balik belum mampu mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali, kok pengjajan mau lebih, 5.000 saja. Ini baru hidup suasana Al-Quran di rumah tangga kita, istri-istri kita, yang mana mereka juga kita pasang target, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Wajibkan dia baca Al-Quran setiap hari di rumahnya. Kalau dia tidak mencapai target, potong uang belajar. Insya Allah takut ya, ada fikir. Hari ini Masya Allah akhir zaman. Kalau dahulu orang tua kita malu memberikan anak yang belum bisa ngaji kepada ustaz supaya diajarkan mengaji, tapi hari ini tak ada malu. Anak belum bisa ngaji langsung diberikan kepada si ustaz dengan harapan besar si anak bisa membaca Al-Quran. Padahal hari ini cara memberinya pun sudah salah. Anak suruh datang begitu saja kepada si ustaznya, kemudian tidak ada komunikasi antara ustaz dan guru, antara ustaz dan orang tuanya. Gak bakalan bisa. Kalaupun bisa gak berkat. Sudah bisa dia tak baca Al-Quran. Ini harus ada pengajian penting. Pasang target. Kalau tidak malu kita sama Allah. Hari ini kita bisa baca ini dan itu, tapi Al-Quran kita tinggalkan. Ataupun jangan-jangan hari ini gara-gara mencari pangkat dan jabatan lupa baca Al-Quran. Baca Al-Quran di sisa-sisa waktu. Hari ini coba kita rubah. Baca Al-Quran itu penting. Jangan yang penting baca Al-Quran. Kalau di dalam pemikiran kita baca Al-Quran itu penting, maka memang kita akan mementingkan Al-Quran tersebut. Merasa gundah, merasa galau kita apabila belum membaca Al-Quran. Jangan hari ini kita Masya Allah belum baca Quran galau, belum tengok berita galau, belum ke kebun galau. Sudah terbalik, lebih mendahulukan warisan Muhammad daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Yang terakhir, misalnya ada pertanyaan, hari ini kita yang mengaku mencintai Rasulullah, sejauh mana hari ini kita menjaga warisan Rasulullah tentang belajar ilmu agama? Agama ini enggak cukup dengan modal iman, iman itu modal dasar. Kalau mau selamat ibadah kita belajar. Hari ini Masya Allah, orang yang imannya full, manakala ada pengajian di masjid, maka dia akan pikirkan dulu istirahatnya, akan dia pikirkan dulu kesenangan dia sama keluarganya, dia hadir di majelis taklim di masjid yang ada di kampung dia. Ini iman full namanya. Tapi kalau iman lowbat, meskipun rumah dekat, pengajian ada di masjid, nggak mampu diangkat kakinya untuk ke masjid, padahal ke tempat-tempat lain dia mampu. Ini iman lowbat namanya. Di masjid ada zikir. Kalau iman full, datang dia. Imannya full, datang dia ke masjid untuk sama-sama berzikir, sama-sama untuk mengingat Allah, untuk membesarkan Allah di rumah Allah, di tempat yang paling mulia. Tapi kalau imannya lowbat, meskipun corong masjid di dekat rumah, di kamar kita pas 12 pas, anda aja masjid. Ataupun jangan-jangan hari ini gara-gara kita mencari warisan Qarun, lupa kita untuk belajar ilmu Allah. Macam mana ibadah kita hari ini mau selamat? Orang yang tak pernah belajar, kemudian dia misalnya, Ustaz saya ada khatam Al-Quran, tapi dia tak pernah belajar tajwid. Ini orang yang paling berbahaya. Bagaimana jalan ceritanya dia tak pernah belajar tajwid tapi bisa baca Quran sampai khatam lagi? Aneh bin ajaib ini namanya. Dan hari ini banyak terjadi di masyarakat kita. Entah karena malu, tatkala kita tanya, Bapak sudah pernah khatam? Sudah. Berapa kali? Ada 6 kali lebih kurang. Ini tak dikarang-karang jawabannya. Disangkanya Allah tak dengar, disangkanya Allah tak tahu. Padahal Allah Maha tahu apa yang kita buat. Malu sama Allah. Kalau di dunia kita tak malu sama Allah, maka siap-siap menerima siksa besok di hari kiamat sama Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini
memberikan kerisauan di hati kita bahwasanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat penting dijaga, melebihi daripada warisan Fir'aun, warisan Qarun maupun warisan Haman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.